Di sini Bapak informasikan ya, terkait mesin anestesi ini basically no signifikan ya, perbedaan lecture dari yang satu sama yang lain. Cuman hanya ada sub yang lebih dalam yang mungkin Bapak akan pelajari ke kalian terkait dengan airway breathingnya dari mesin, kemudian sirkulasinya dari bedside monitor ya. Jadi nanti mungkin agak berbeda sedikit, tapi untuk kalian pas saat posting boleh sesuai dengan kriteria kalian saja ya. Intinya yang besar-besar saja boleh kalian nanti jelaskan, sebutkan dan dijelaskan ya. Oke, ketika nanti OSCE datang, OSCE dimulai, kalian akan datang baca soal dulu. Setelah baca soal, kalian datang ke dosen, terus di depan mesin. Kemudian bisa bilang, perkenalkan nama saya Ali ya, penata anestesi pagi hari ini. Tujuan saya akan melakukan kalibrasi alat dan pemeliharaan alat mesin anestesi ya. Oke, yang pertama dilakukan adalah hidupkan alat ya, diputar, bukan diklik seperti ini, tapi diputar ya alatnya ini, karena OSCE-nya pakai mesin ini ya. Oke, ditunggu sebentar. Sambil menunggu ya, Bapak jelaskan dulu di bagian gas bentuknya L ini ya. Di sini ada speedometer terkait oksigen, ini pengaturan volume oksigen, dan di sini ada flow meter ya. Di sini menandakan tidak ada oksigen masuk, dia ada di nol. Harusnya oksigen itu masuk di warna hijau kalau ingin aman diberikan ke pasien. Kemudian yang O2 ini pengaturan volume, fungsinya untuk memberikan atau mengatur volume berapa liter yang diberikan. Dan di sini adalah flow meter atau visualisasi dosis yang bisa dilihat untuk pemberiannya. Di sini ada kanan, ada kiri ya. Setiap tombol ada dua ya. Yang bagian kanan khusus bayi ya. Di sini 0,1 sampai 1 liter. Kemudian yang sebelah kiri 1 liter sampai 15 liter yang diberikan untuk pasien dewasa. Di sini sudah dijelaskan oleh reservoir bag, 1 kali pemberian tekanan selama dengan 1 liter yang diberikan. Sedangkan untuk yang anak kecil atau pediatrik atau neonatus ya, bukan anak kecil maksud Bapak, di sini 0,5 liter per menit. Sehingga kalau pasiennya adalah neonatus atau pediatrik, silahkan kalian pakai yang kiri ya. Sedangkan untuk yang dewasa silahkan pakai yang kanan ya. Kemudian di sini ada N2O dilambangkan dengan warna labelnya biru ya. Ini juga untuk speedometrinya, untuk melihat indikator N2O dari eksternal itu masuk apa enggak ya. Kemudian di sini ada pengaturan volumenya untuk N2O, dosis yang diberikan. Di sini juga sama, flow meter untuk visualisasi dari dosis yang diberikan ya. Jadi kalian bisa lihat yang kanan juga untuk dedek bayi ya. Kemudian yang kanan buat orang dewasa ya. Air berarti udara di sekitar kita yang diserap ya, bukan mineral water. Jadi kalian harus, biar nggak bingung nanti ditanyain sama si ayah, karena biasanya si ayah ketika kalian masuk di PK1 kenalan sama mesinnya, kenalan sama lingkungannya ya. Kamu tahu nggak mesin ini apa? Ini fungsinya untuk apa? Pasti akan ditanya satu-satu oleh si ayahnya ya. Oke, ini sudah jelas, sudah ya. Kita masuk ke bagian agent. Agent di sini safety-nya harus ada dua ya, vaporizer. Alatnya namanya vaporizer ya. Untuk obatnya di sini namanya ada Sevo, ada ISO. Pak, kalau nggak ada dua-duanya gimana? Is okay, tidak ada masalah. Misalkan desfluran sama halotan juga nggak masalah. Biasanya itu sesuai dengan regulasi rumah sakit yang ada ya, tinggal mengikut aja. Yang tidak mengikuti adalah dosis pemberiannya ya. Dosis pemberiannya adalah pakai persen. Kalian klik ini ya, yang kanal, kemudian kalian putar.
1,8 sampai 2,5 yang diberikan. Ya. Pak, kalau misalkan 1,9, 2,3 nggak ada masalah. Ya. Itu akan mengikuti kondisi pasien yang ada. Kemudian ketika kalian memberikan satu volatil ini agent, maka yang satu nggak bisa digunakan, terkunci. Oke, hanya satu. ISO digunakan pada orang lansia karena dia recommended sekali untuk proses imobilitas pasca anestesi. Sedangkan SEVO digunakan pada remaja dan dewasa agar proses waktu pulih sadarnya lebih cepat karena dia penguapannya di paru-paru lebih cepat daripada ISO, dia agak menetap. Tapi di situ juga akan ada faktor pencetus memperhambat obesitas, perokok, ya. Ada rokok di sini? Nggak ada ya? Ya, bersih semua ya. Oke. Kemudian untuk pemberian volatilnya silahkan kalian bisa dibuka dulu, ya. Setelah dibuka, kalian di sini ada obatnya. Ingat, sevofluran selalu dilabel warna kuning, ISO warna ungu. Kalau kalian tutupnya yang warna kuning kalian masukkan ke tutup ISO, itu nggak akan pernah match ya. Kayak hatinya Ali ke Fitri gitu ya, nggak akan pernah match. Seperti ini ya. Ya siapa tahu nanti di terakhir tiba-tiba ngirim undangan ya. Biasanya kan gitu ya, teman-teman bapak dulu, bapak juga, kamu nikah sama ini nanti pacaran, nggak mau aku sama dia, tahu-tahu nikahnya sama dia. Ya. Sayang banget lagi. Ya, seperti ini dia nggak akan match ya. Jadi harus sesuai dengan tutupnya. Seperti ini contohnya. Kemudian kalian putar, ya. Baru kalian bisa pasang ini. Di sini ada pengunci ya, 1, 2, 3. Tolong dimasukkan sesuai penguncinya. Kemudian kalian bisa tekan, baru obat masuk. Ya, jangan seperti ini, mana tempatnya ya. Obatnya nggak masuk, menguap, kalian tidur. Ya. Oke, itu sering terjadi ya. Karena volatil itu jenisnya bisa nguap ya. Oke. Apalagi sudah dibuat jadi vaporizernya. Oke. Indikator obatnya masuk, di sini ada tabung. Tabung ini fungsinya untuk melihat obat sudah masuk di dalam vaporizer apa belum, ya. Oke. Kemudian di sini terkait gas ada O2 flash. Kalau kalian nggak mau nunggu, ya. Ini oksigen flash ya. Kalian tinggal pencet, reservoir akan cepat naik, ya. Oke. Kemudian di sini juga ada oksigen murni tanpa adanya agent. Jadi ini yang tadi kita sebutkan bahwasanya setelah spinal dikasih oksigen. Jadi kalau misalkan ini nggak ada, gimana Pak? Nggak masalah, ada botol oksigen, ya, atau tabung oksigen yang langsung diberikan ke pasien. Cuman kan IBS-nya nggak terlalu keren kalau ada kayak gitu ya. Kemudian gasnya apalagi ya? Oke, cukup di sini ya untuk gasnya. Sekarang kita ke bagian sebenarnya ini adalah aksesoris dari automatic pemberian gas dan agent ya. Pertama ada circuit breathing ya, ini circuit breathing. Kemudian ada reservoir bag, fungsinya untuk memberikan tekanan oksigen kepada paru-paru pasien dengan kapasitas pemberian 1 kali tekanan 1 liter. Ya, oke. Di sini juga ada circuit breathing. Ya, untuk desainnya sudah kayak trakea kita ya di sini. Di sini bisa disebut juga konektor G, nih ya. Ini fungsinya masuk ke bagian ET atau LMA. Ya. Kalau mau kalibrasi biasanya kita taruh di sini dulu, karena nggak ada pasien. Ya. Di sini ada tempat semacam penguncinya ya, tinggal ditaruh seperti ini. Kalau mau nanti ngecek adanya kebocoran pada mesinnya. Kemudian di sini ada bellow. Bellow ini
membantu atau memberikan tekanan oksigen dan agent ke dalam paru-paru pasien melalui sirkuit breathing, ya. Tapi yang harus kalian highlight adalah ya, kasih tanda bold. Di sini dia bisa asisten ketika volume tidalnya 300, baru boleh melakukan dari manual ke otomatis, ya, seperti itu. Nah, mulai ya. Di sini, kemudian di sini ada yang namanya PAU, ya. PAU atau CNH2O. Di sini speedometrinya, di sini 0 ya. 0 artinya tidak ada oksigen dan agent yang sudah siap dialirkan ke pasien. Artinya nggak ada. Sedangkan di sini APL itu adalah kecepatan aliran oksigen dan agent yang diberikan. Misalkan contohnya seperti ini. Kalian punya PDAM di rumah. Ketika kalian buka, pasti nggak akan selancar sederes itu. Itu udah sesuai dari pemerintah. Anda punya shower di rumah, pengen tekanan showernya tinggi, dikasihlah pendorong atau sanyo gitu ya. Inilah alat itu. Ini kecepatannya silahkan diatur. Kalau kalian mau TIFA, silahkan kasih ke angka 15. Itu sudah SOP. Ya. Kalau kalian mau GA-LMA atau GA-ITE, silahkan ditaruh 30 sampai 35. Sini. Itu sudah paten. Bukan Bapak yang ngomong, tapi pihak manajemen rumah sakit ataupun yang lain, ya. Nanti ini akan tersambung dengan si monitor. Nanti Bapak jelaskan. Di sini juga ada soda lemon, ya, soda lime ya, bukan soda lemon ya. Semakin warnanya cerah, semakin bagus. Semakin memudar, semakin filtrasi CO2-nya tidak bagus. Tidak layak dipakai, silakan diganti, ya. Sudah semua, kita ke bagian monitor. Monitor setelah seperti ini, ya. Kalian tadi boleh langsung ketika OSJ jelaskan ini sama ini ya, secepat mungkin yang kalian bisa, karena 7 menit ya. Kemudian kalian ke monitor. Ini ada bacaan continue. Kalian kliknya pakai tombol ini, OK-nya ya. Oke. Ini standby, tapi tidak bisa digunakan untuk pasien, ya, karena kita belum kalibrasi alatnya. Caranya adalah kalian ke setting ventilator mode. Ada dua, ada VCV, ada PCV. Tergantung kalian mau pasiennya GA-LMA ITT atau pakai TIFA. Bedanya adalah VCV volume kontrol ventilasi. Volume di dalam paru-paru yang akan dikontrol. Makanya VCV ada GA-ETT dan LMA yang langsung masuk ke dalam trakea, ya. Sedangkan PCV ya, pressure control ventilasi, ya, yang diberikan oleh si oksigen dan agent, hanya diberikan, ya. Maka tidak ada volume yang terdeteksi oleh si mesin. Jadi misalkan pasienmu akan di GA-LMA, klik VCV atau ETT. Kalau kalian mau TIFA, klik VCV, ya. Perbedaannya hanya di bagian volume tidal. Tadi udah kita jelaskan volume kontrol ventilasi. Berarti harus ada volume tidal yang diukur. Volume tidal kalau tidak ada ET dan LMA tidak akan keluar karena tidak ada tekanan di dalam paru-paru, gitu ya. Oke, kalau kita klik PCV, maka volume tidalnya tidak ada. Ya, yang ada hanya CMH2O, kecepatan aliran yang diberikan. Biasanya di sini sudah disetting 15, di sini juga tidak boleh dari 15. Bisa menjadi kebanyakan. Kalau misalkan di sini terlalu banyak oksigen juga bisa terjadi keracunan oksigen. Kalau CO2-nya terlalu banyak bisa menyebabkan terjadinya hiperkarbia, ya. Oke. Untuk respiratory rate silakan kalian setting ke 24. Kita pakai maksimalnya ya. I dan E internal versus eksternal. Eksternal 2,
Ya, kalau misalkan ada air masuk di sini ada akan settingannya 31. Ya. Yang satu mana, Pak? Ini. Yang masuk langsung ke internalnya pasien. Ya. Oke. Kemudian yang tes lock Bapak nggak paham, tapi jangan diotak-atik, tetap aja 0,5 ya. Kalau PIP adalah oksigen tekanan positif yang diterima pasien paling terendah. Ya. PIP nanti Bapak akan jelaskan di bagian mode actionnya. Ini masih mode standby saja, nggak bisa dipakai ya. Oke. Kalau kalian bagian penting di mesin, silahkan klik maintenance, klik OK, pilih O2 sensor, klik. Oksigen yang masuk di dalam mesin cuma 21%. Ya, fungsinya untuk mengecek oksigen itu sudah masuk di mesin apa tidak. 21%. Artinya tidak layak dipakai mesinnya karena harus 100%. Di sini ada tulisan kal berarti oksigen kalibrasi. Ya. Kemudian ada flow sensor. Ini yang paling penting digunakan untuk mengecek adanya kebocoran. Fungsinya seperti itu. Ketika kalian itu pencet, di sini ada start. Ya. Ketika start, dia akan menganalisis sirkuit ini ada bocor enggak, reservoirnya ada bocor, kemudian di belonya ada kebocoran apa enggak, flow meter dan vaporizer. Ya biasanya akan dicek, disuruh buka sedikit semuanya, nanti akan dicek adakah kebocoran atau tidak. Ya, nggak mungkin nanti kalian akan buka belo dicek, nggak mungkin ya. Kalian juga pasti akan ada batasnya. Melihat kebocoran yang di circuit breathing juga susah ya. Sehingga apa? Kalau tidak dilakukan kalibrasi ini akan menyebabkan pasien bisa cyanosis, kekurangan oksigen, gagal nafas dan yang lainnya ya. Ini kalau kalian klik start, dia akan memproses dan menganalisis selama 15 menit. Jadi kalau kalian nanti OSC nggak usah diklik start, tapi fungsinya dijelaskan untuk mendeteksi adanya kebocoran gas pada mesin ya. Oke. Kemudian kita ke bagian user maintenance dan factory ya, itu punya pabrik settingnya, jadi nggak usah diotak-atik ya, karena kita pemakai bukan pembuat mesin. User setup nggak usah ya, ini sudah ada screen dan audio setup, jadi nggak usah di setting ulang. Kemudian alarm setup. Untuk FiO2 fraction internal oksigen boleh kalian taruh di 50, low-nya, terendahnya ya. High-nya bisa 100. Kenapa? Ini paling penting ya kalau di anestesi. 100% menandakan kalau FiO2-nya di dalam paru-paru pasien itu oksigen semua. Tapi kalau 50% bisa dipastikan 50% oksigen, 50%-nya agent. Ini akan menentukan ekstubasi sadar atau ekstubasi dalam ya. Kalau FiO2-nya 100, silahkan kalian bisa ekstubasi sadar. ETT-nya dicabut dalam pasien keadaan sadar. Kalau 50, boleh kalian lakukan ekstubasi pada pasiennya tidak sadar. Dalam keadaan sedasi bisa langsung dicabut. Tapi kalau dalam keadaan dia itu nanggung, dia akan muncul refleks pada faring dan laring sehingga menyebabkan aspirasi ya. Mual muntah dulu kemudian aspirasi ya. Oke, banyak kejadian pasien meninggal itu karena aspirasi, bukan masang ETT-nya tapi aspirasinya ya. Kemudian di sini menit volume. Menit volume itu volume yang diterima per menit oleh paru-paru. Tidak boleh 8 ya. Setting aja 8 di sini. Kalau ditanyakan kenapa Pak pasien bisa merasakan sensasi nyeri, contohnya seperti ini. Kalau ada kalian itu temannya tidak sadar tiba-tiba ya di ruangan basket gitu ya, kalian kan lakukan RJP, kemudian nafas buatan, RJP nafas buatan. Ketika oksigen itu sudah terpenuhi di dalam jantung dan otak, maka pasien bisa sadar ya. Ketika menit volume itu lebih dari 8, bisa dipastikan pasiennya juga akan sadar. Ketika sadar, posisi pembedahan belum selesai, gagal jadi anestesi.
Anestesi dengan inhalasi itu maintenance ya. Artinya mau 6 jam, 8 jam, 12 jam, 24 jam boleh. Cuma pakai ini aja sama ini ya. Silahkan nanti disesuaikan kondisinya. Kalau satu gimana Pak? Kekecilan ya, takutnya dia apnea. Jadi misalkan 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8, yang penting nggak 8. Sebenarnya kan anestesi itu membuat pasien tidur nyenyak, pasien itu tidak merasakan nyeri selama pembedahannya. Tapi selama pembedahan dia sadar, aduh rumet nanti ya pembedahannya. Kemudian PAU ya, PAU tadi sudah dijelaskan ini ya, indikator gas agentnya sama oksigen yang masuk di sini. Kemudian ini pendorongnya ya, APL. Di sini sesuaikan saja, kalau mau TIFA kali 15, kalau mau LMA silakan 30 sampai 35. Ya. Low-nya di sini bisa 30. Itu. Tidal volume 1000 pada pasien normal. Tapi kalau pada pasien dengan keadaan tersedasi 250 sampai 350. 350 ke atas sama kejadiannya kayak menit volume, pasien bisa sadar dan merasakan nyeri. Kalau yang di bawah 250 pasien bisa terjadi apnea, tachypnea, bradypnea ya, atau bahkan apnea ya. Kalau di bawah 100 pasien bisa terjadi gagal nafas. Maka ketika udah 100 masukkan Dexa untuk meningkatkan ruang volume paru. Jadi kalau Dexa itu ketika dimasukkan paru-parunya akan ditarik lebih besar ya, seperti ini ya. Oke, kita masuk ke rate. Respiratory rate kan 16 ya. Kemudian untuk atasnya 24. CBP itu hanya untuk perekaman saja selama kalian anestesi, biar kalian nanti dapat rekamannya setiap pasien. Bisa di on bisa di off kan ya, sesuai dengan keadaannya di sana. Oke, kita sudah set up semuanya, kita udah setting, tapi tadi ada apa kekurangannya? Oksigennya 21%, indikatornya nggak ada, flow meternya nggak naik, sevoflurannya nggak ada ya. Maka di sini bisa ditulis menit volume, tidal volume, X artinya error, tidak ada volume tidal masuk. Dan di sini juga bisa ditulis juga sama mesinnya apnea. Kalau diberikan ke pasien, pasien bisa apnea ya. Oke. Kemudian yang terakhir, kita sudah kita berpikirnya mesin ini udah bagus misalkan ya. Kalian tinggal klik, tinggal oke. Sudah bisa digunakan ke pasien. Ya, ini yang jalan warna biru ini adalah visualisasi dari oksigen atau pernafasan. Ketika dia inspirasi dia akan naik, ketika ekspirasi dia ke bawah, dan begitu ya. Sama kayak EKG, PQRST ya, cuman di sini untuk inspirasi dan ekspirasinya pasien. Yang membedakan PPIC, PMIN, PIP ya. PPIC adalah puncak tekanan positif yang diterima oleh pasien ya. Misalkan 8. PIP puncak terendah oksigen yang diterima oleh pasien misalkan 5. Kemudian PMIN-nya dapatnya misalkan 7. Berarti rata-rata pasien yang menerima oksigen dan agen adalah 8 per menit. 7 per menit. Kita kan ngambil rata-rata nih. Antara misalkan 8 dengan 5. Anggap aja rata-rata tengahnya adalah 7,5 gitu ya. Ini menandakan kalau dia lebih dari 8 PMIN-nya bisa pasiennya sadar juga. Ya. Kemudian menit volume tidak boleh 8, tidal volume tidak boleh dari atas 350 dan di bawah 250. Rate-nya antara rentang 16 sampai 24 kita sudah setting tadi. FiO2-nya antara 60 sampai 100. Ya. Yang ini kalian boleh setting, tapi yang ini kalian nggak bisa setting karena ini langsung kondisi pasien langsung. Ya. Kemudian cara makainya untuk ventilator mode, klik VCV. Di sini langsung berganti volume tidal. Ya. Ini kalau untuk GITT sama GLMA. Misalkan kalian mau lakukan dari manual ke otomatis. Syaratnya adalah di sini harus
300. Kenapa? Kan Bapak tadi bilang 250. 250 sampai 350 itu standar operasionalnya ya, standar umumnya. Tapi below-nya di sini mintanya 300. Ya. Jadi kalau nggak 300 maka di sini alat ini error terus. Ya. Maka ketika sudah 300 di sini sudah persyaratannya juga 300, below-nya silahkan ganti ke otomatis. Mas bisa ditiup pakai ini ya, yang kenceng ya, nggak rokok kan? Rokok. Oh, rokok. Naik ya belonya ya. Oke. Satu lagi. Oke, ini kalau pakai otomatis. Tapi kalau mau pakai manual, coba Mas. Ya, silakan. Satu tekanan yang diberikan 1 liter ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait mesin? Pak, itu kan tadi dijelaskan kan yang dipilih buat OC. Iya, buat neonat yang ini yang. Oh, untuk yang neonatus. Itu cara milih penggunanya gimana? Penggunaannya gini, ketika kalian ada oksigen masuk ya, dia akan naik duluan nih yang kecil. Ya, ketika dia sudah mencapai angka di 1 ini, maka yang di sebelahnya akan naik. Jadi di sini dimaksimalkan, baru dia akan naik. Makanya di sini langsung tulisannya 2, ya, atau 1,2 tuh. Ya. Jadi kalau sudah melebihi langsung dia naik 1,2 langsung 1, 1,2, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Biasanya kalau sudah masuk ET kasih konektor Y, maka oksigen akan diberikan, dan sampai dia sedasi sampai selesai pembedahan biasanya cukup sampai 8. Kenapa? Kalau 15 liter ya orang normal, orang bisa jalan ya. Nah, harapan kita kan sebagai penata anestesi, pasien tidurnya enak, nggak merasakan nyeri pada saat pembedahan. Itu tujuan utama kita kan ya. Oke, ada lagi? Nanti pas ujian OC nggak usah ikut kayak Bapak, nggak apa-apa. Silahkan kalian yang besar-besar dan intinya saja. Tapi ingat, di ruangan IBS kalian yang akan ditanyain. Ya, kamu mau mengganti ke otomatis gimana caranya? Lihat PMIN-nya, lihat menit volume, tidak volume. Kalau sudah mencukupi 250, 350, PMIN-nya di rata-rata 5 sampai 8 misalkan, menit volume 8, silahkan. Yang paling juga ditanyakan adalah berapa dosis antara perbandingan O2 dan N2O. 7:3, 5:5, 3:1. Itu sesuai SOP di buku saku. Tapi nanti ketika di lapangan kalian akan melihat bisa 7:1, 5:1. Kenapa? Lihat lagi di bagian monitor sirkulasi pasien. Ini dan ini akan mempengaruhi sistem hemodinamik. Hemodinamik itu sirkulasi di dalam pembuluh darah pasien. SpO2, tekanan darah. Semakin terjadi hipotensi, maka N2O-nya dikurangi, oksigennya dinaikkan untuk meningkatkan tekanan darah pasien. Ya, kalau masih belum, silahkan kalian kurangi agentnya untuk menaikkan tersebut. Bisa juga kalau SpO2-nya turun, sama N2O-nya diturunkan, CO-nya diturunkan, oksigennya dinaikkan. Ya, ingat SpO2 itu adalah hiposekmia, artinya kekurangan oksigen di dalam darah. Kalau kekurangan oksigen dalam darah, otak bisa terjadi konslet karena mereka bekerja, selnya butuh oksigen. Ya, jadi harus betul-betul. Kenapa kadang kalau pasien HB tidak boleh dilakukan anestesi? Karena langsung ditulis M kuadrat. Artinya dia bisa komplikasinya lebih 2 kali lipat karena HB-nya turun. Fungsi HB mengikat oksigen sebagai transportasi ke seluruh tubuh. Ya, belajar lagi ke fisiologi semester 2 kemarin ya. Jadi nanti langsung
terus berkesinambungan gitu ya prosesnya. Senang kan di penata kan, pinternya tuh. Jadi researcher, jadi peneliti, jadi dosen ya. Kalau ditanya bisa jawabnya biomedik kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Bapak nanti ujian itu perbandingannya berapa yang aman gitu? Sesuai SOP aja. Ya, sesuai SOP yang ada 7:3, 5:5, 3:1 silahkan boleh. Cuma nanti kalau kalian di rumah sakit takutnya kalian terkejut, oh nggak sesuai SOP yang ada ya. Ini dosisnya akan